Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Berikut adalah video tanggapan atau hak jawab dari Pak Tony Yunus terkait dengan video kekecewaan dari peserta dan juri Keris Kamardikan Award 2024 ya. Video ini juga menjelaskan tentang kriteria penilaian dari Istoteri dan lain sebagainya. Yuk kita simak video dari Pak Tony berikut ini. Salam budaya, Rahayu. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dunia Dian yang kebetulan saya baca, saya lihat ada video yang menjelaskan tentang ketidakpuasan juri ataupun para pekeris yang ada di Nusantara ini ya. Dengan rendah hati ya, saya memohon maaf dulu atas ketidakpuasan dari pihak-pihak seperti Dewan Juri sendiri, dan juga kehadiran saya di video ini adalah selaku Ketua Panitia Presidium 1. Jadi bukan selaku ikut menjadi juri ya. Pertama, marilah kita kembali pada konsep awal bahwa setelah mendapatkan 8 besar dari 4 kategori, penentuan the best of the best 1, 2, 3 itu memang saya konsepkan, konsepkan untuk mendatangkan seorang yang bisa mendeteksi esoteri. Kenapa itu? Karena bagaimanapun keris akan tetap tidak akan lepas pada penilaian esoteri. Ini yang harus kita sadarin. Ya, jadi esoteri ini bukan hanya seni tayuh, tetapi kita mencoba maju selangkah lagi, yaitu pendeteksian energi kekuatan elektromagnetik dari setiap keris yang sudah terpilih, dan juga sebetulnya semuanya sudah dinilai oleh juri itu sendiri secara eksoteri. Jadi secara fisik 8 besar itu adalah hasil dari penjurian ya. Nah, ini harus dipahami dulu gitu. Maka saya ingin berbicara di sini di Dunia Dian ini adalah karena apa? Karena apa yang terjadi itu memang kurang memuaskan. Nah, tetapi ada hikmah yang penting sekali yang bisa kita ambil, bahwa itu nanti bisa kita kembangkan dalam satu penelitian, dalam suatu kajian-kajian baru ya. Nah, ketika seorang juri esoteri itu melakukan, setiap kerisnya bisa sampai 30 menit, dipegang ujungnya, ditulis ini kategori apa, kemudian dari tengah buntut turang, gandek, kemudian diputar ya. Saya masih ingat Kanjeng Somodiningrat dulu bilang, keris kadang-kadang diputar gitu ada semburat violet atau pink. Nah, itu biasanya memiliki sesuatu kekuatan yang sifatnya tayuh tadi. Nah, rupanya juri ini juga melakukan itu. Satu diputar, dilihat lagi, diputar. Satu keris bisa sampai 30 menit. Kita mulai ya mendeteksi itu dari jam 8 selesai kira-kira jam 11 kalau nggak salah. Ya, dan banyak orang yang di situ. Artinya ada ketua pelaksana Adi Sulistiono, ada beberapa pekeris yang ada di situ. Kemudian saya juga hadir melihat ya. Kemudian ada saudara kita, sobat kita Pak Guntur ada di situ. Semua ada, gitu loh. Dan tidak ada yang mendekat dengan juri. Artinya tidak ada bisik-bisik. Itu satu ya. Yang kedua, apa yang saya sebut hikmah tadi, setelah saya teliti selesai, besok harinya dan kemudian juga kemarin, saya mencoba meneliti satu persatu. Karena ketika selesai penjurian, Satrio Sabdo yang saya kenal baru ya, itu sebetulnya seorang ahli yang di Batu Akik ya, waktu itu Hengki juga sering pakai gitu, Hengki Joyopurnomo gitu ya. Jadi saya itu bertanya, kenapa justru keris yang
polos biasa ya, ini memiliki kekuatan. Saya bilang, dia hanya bilang begini, ada 2 keris yang hampir sama kekuatannya. Saya hitung kolom-kolomnya. Yang pertama adalah yang juara 1, yang kedua adalah yang juara kedua. Nah, dari situ saya menyimpulkan apa penyebabnya. Nah, karena yang juara 1 itu karya saya tahun 2000 berapa lupa saya, 2012 ya. Itu memang secara material memang saya memakai standar yang jelas. Ya, artinya dengan iron meteorit. Nah, kemudian saya tes lagi satu persatu. Saya tanyakan yang juara 2. Ternyata juara 2 pun memakai iron meteorit dicampur dengan nikel. Nah, saya bertanya lagi kepada sang juri esoteri, kenapa bisa berbeda? Dia hanya bilang, kemungkinan emas juga membantu menetralisir energi. Ini suatu hikmah bagi perkerisan. Kita harus maju selangkah untuk memasuki dunia-dunia ini. Ya, itu yang sebetulnya ingin saya utarakan di sini. Namun sebetulnya kalau kita lihat cara penjurian dari juri-juri itu juga saya menyesal. Setiap juri hanya menilai sekitar 4-8 keris. Saya, walaupun waktu itu sebagai juri, saya menilai hampir 20-25 keris setiap kategori. Nah, ini juga saya kecewa gitu. Dan dengan adanya itu, kan jadi berpikir kita, apakah ini ada rujuk-rujukan? Apakah ini ada bisik-bisikan? Makanya saya terpisah. Saya tidak ikut-ikut. Walaupun isu-isu yang ada sekarang ini semakin luas, ya, saya juga mendengar gitu, cuman saya tidak akan mengutarakan dalam video ini, ya. Jadi saya anggap waktu itu setelah saya merasa ada ketidakpuasan, saya mencoba konsultasi dengan senior-senior KCB, ya. Nah, senior KCB mencoba untuk begini, coba kita nilai lagi dari 8 itu siapa yang menang, ya kan, supaya bisa mendapat katakanlah bukan LPS Keris Kamardikan Award, tapi mungkin juara KCB khusus misalnya, ya. Jadi dari 8 itu dinilai ulang gitu. Nah, sayangnya juri tidak ada semua gitu. Saya mencoba menghubungi ketua pelaksana untuk ayolah kita cari solusinya, ya. Nah, ternyata juga saya lihat dari rekapnya, kalau dinilai ulang ini yang tertinggi adalah juara 3. Itu keris nomor 32. Jadi benar kita simpulkan bahwa keris nomor 32 itu memang nilainya tinggi, tetapi dalam satu kategori, tidak mewakili 4 kategori. Makanya lebih bagus kita selesaikan, tidak ada lagi pengulangan penilaian. Tidak heran kalau sobat saya Mas Bakrin menyatakan unek-uneknya, tidak heran. Tetapi kita harus kembali lagi bahwa konsep awal dari penjurian sudah kita siarkan, ya, kita terus di medsos, sudah ada di WA group bahwa dari ke-8 kategori, dari ke-4 kategori yang 8 diambil itu akan ditentukan oleh esoteri daripada hanya dikocok secara arisan gitu. Kalau 8 itu dinilai lagi, itu juga tidak fair karena rekapnya sudah jelas semuanya gitu loh. Dan dari 8 itu juga banyak sekali juri yang hanya menilai 4 keris, 5 keris, 8 keris, tidak dinilai semuanya. Ini ada apa? Ini juga menjadi teka-teki. Maka ketika hari esoknya
saya punya inspirasi dan saya punya kembali untuk menegaskan bahwa hasil yang ada tidak bisa diganggu gugat. Kita harus tetap bahwa LPS Kris Kamardikaan Award ini sangat sempurna. Jadi teman-teman semua, monggo kita coba mendalamin lagi apa itu material-material yang lebih mempengaruhi esoteri misalnya. Seperti Empu Jeno misalnya. Dia juga pernah cerita dengan saya. Berbeda loh. Ada semburat kalau ada pamor meteor. Dan energinya juga pasti lain. Nah, inilah sebetulnya kemajuan kita pada kontes yang sekarang ini. Saya kira saya sangat berterima kasih dengan Mas Dian ya, yang sudah mulai mengangkat tentang ketidakpuasan itu. Tetapi bagi saya ini merupakan satu kemajuan. Barangkali nanti secara ilmiah lebih bisa dikhususkan lagi, lebih bisa diteliti lagi, tidak hanya dari seni tayuh. Jadi ada seni tayuh dan secara saintifik. Sekarang ini memang masih manual. Jadi sang juri itu mendeteksi pelan-pelan satu persatu, ujung sampai sirah cecak dan sebagainya. Dan itu tidak ada yang mempengaruhi. Ya. Nah, kalaupun misalnya sekarang orang berbicara, wah itu karyanya yang bikin gitu. Saya sendiri tidak menilai itu. Menilai saya rendah. Karena saya punya jagoan yang saya nilai semuanya 9. Tetapi ternyata malah tidak masuk. Nah, gimana? Apakah saya harus protes, tidak puas? Itulah kenyataan. Saya jujur, ya. Saya jujur. Saya tidak ingin popularitas, ya. Tapi kenyataannya hasilnya begitu. Saya kira begitu Mas Dian, saya minta mohon dibantu untuk semacam semacam jawaban dari video yang Mas Dian tayangkan. Terima kasih Mas Dian. Terima kasih dunia Dian. Salam budaya buat semua perkerisan. Maju terus perkerisan. Dan kita akan mulai memasuki hal-hal yang sifatnya lebih jauh lagi, lebih holistik. Baik itu mengenai tradisinya, mengenai bahannya, mengenai karyanya. Karena kita tidak bisa hanya berkutat pada dapur, pamor, lipat dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Salam budaya, Rahayu. Nah itu teman-teman tadi tanggapan dari Pak Tony Yunus. Kami mempersilahkan jika ada tanggapan balik dari siapapun atau ada opini apapun terkait ini dan tentang keris yang lainnya untuk dikirim ke Dunia Dian dan kita akan muat semua karena Dunia Dian ini adalah media milik para pekeris ya. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.